Drama menarik tersaji di pertandingan leg 2 Liga Champions antara Real Madrid melawan Bayern Munchen. Setelah bermain imbang 2-2 di leg pertama yang berlangsung di Allianz Arena pekan lalu, kedua tim masih memiliki peluang sama untuk lolos ke partai puncak. Namun kali ini, Real Madrid yang bermain di kandang sendiri di Estadio Santiago Bernabeu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Mengandalkan formasi 4-4-2 dengan Vinicius dan Rodrigo di lini depan, Real Madrid langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Sementara itu, Bayern Munchen yang menurunkan pemain terbaiknya seperti Harry Kane, Leroy Sané, Jamal Musiala hingga Matthijs de Ligt tak mau kalah dan mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Memasuki menit ke-13, Madrid mendapatkan peluang emas untuk membuka keunggulan. Namun, kiper Bayern Munchen Manuel Neuer benar-benar tampil gemilang di pertandingan malam itu. Tak hanya satu, akan tetapi dua peluang langsung masing-masing dari Vinicius Junior dan Rodrigo Goes berhasil dimentahkan kiper timnas Jerman tersebut. Bayern Munchen langsung menjawab ancaman dari Real Madrid dengan berbalik mengancam gawang tuan rumah. Pada menit ke-29, Harry Kane mendapatkan peluang matang lewat tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun kali ini, kiper El Real Andriy Lunin yang pamer kehebatan dengan menepis tembakan Harry Kane. Hingga akhir babak pertama, tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim. Skor sama kuat 0-0 pun tetap bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Real Madrid kembali menggempur pertahanan Bayern Munchen. Akan tetapi, Manuel Neuer lagi-lagi menjadi tembok besar yang sulit ditaklukkan Jude Bellingham dan kawan-kawan. Pada menit ke-59, Neuer melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan bebas dari Rodrigo Goes. Semenit berselang, kiper asal Jerman itu kembali menunjukkan aksi gemilangnya dengan menggagalkan peluang emas Vinicius Junior dari jarak dekat. Terlalu asik menyerang, Madrid justru harus kecolongan di menit ke-68. Berawal dari skema serangan balik yang dilancarkan oleh anak-anak asuh Thomas Tuchel, Harry Kane memberikan umpan lambung langsung kepada Alphonso Davies yang tidak terjaga di sisi kanan pertahanan Real Madrid. Davies kemudian melakukan cut-in dengan menggocek Antonio Rudiger dan melepaskan tendangan keras kaki kanan yang tak mampu dijangkau oleh Andriy Lunin. Skor 1-0 untuk Bayern Munchen mengubah agregat menjadi 3-2. Namun, keputusan buruk justru diambil Thomas Tuchel setelah tim mereka unggul. Hanya beberapa menit setelah gol Davies, Tuchel menarik keluar Leroy Sané dan digantikan Kim Min-jae yang berposisi sebagai bek tengah. Alhasil, Real Madrid sempat berhasil menyamakan kedudukan setelah Alphonso Davies mencetak gol bunuh diri ke gawang klubnya sendiri. Beruntung, gol tersebut dianulir oleh wasit karena Nacho Fernandes melakukan pelanggaran lebih dulu setelah mendorong Joshua Kimmich. Tak kunjung mampu menyamakan kedudukan, Carlo Ancelotti memutar otak dengan memasukkan Brahim Diaz dan Joselu pada menit ke-81. Dua pemain tersebut dimasukkan untuk menggantikan Federico Valverde dan Rodrigo Goes. Sementara itu, Bayern Munchen seolah membiarkan Real Madrid untuk menggempur mereka. Apalagi, Harry Kane yang sepanjang laga menjadi tumpuan di lini depan juga diganti pada menit ke-84. Hal serupa juga dilakukan Tuchel pada Jamal Musiala. Keputusan Tuchel mengganti pemain inti dan memilih bertahan pada akhirnya harus dibayar mahal. Real Madrid dengan DNA Eropa terus menggempur lini pertahanan Bayern Munchen hingga akhirnya gol penyama kedudukan pun tercipta. Keputusan Ancelotti pun terbukti tepat karena Joselu berhasil menjadi pahlawan Real Madrid dalam laga kali ini. Pada menit ke-88, Joselu mencetak gol penyeimbang usai memanfaatkan blunder fatal yang dilakukan oleh Manuel Neuer. Joselu memanfaatkan bola yang gagal ditangkap dengan baik oleh Neuer untuk dikonversi menjadi gol ke gawang Bayern Munchen. Bayern Munchen semakin terpuruk setelah hanya 3 menit berselang. Joselu lagi-lagi menjebol gawang Neuer dan kali ini memanfaatkan umpan dari Antonio Rudiger. Wasit Simon Marquinhos sempat memeriksa gol tersebut karena Joselu diduga berada dalam posisi offside sebelum mencetak gol. Namun setelah dicek ulang wasit VAR, ex-penyerang Espanyol itu ternyata tidak berada dalam posisi offside dan Real Madrid berbalik unggul 2-1 atas Bayern Munchen. Tambahan waktu 9 menit yang diberikan wasit Simon Marquinhos coba dimanfaatkan oleh Bayern Munchen untuk mengejar ketertinggalan. Namun, upaya yang dilancarkan Thomas Müller dan kawan-kawan belum bisa membuahkan hasil. Peluang didapatkan Bayern Munchen jelang pertandingan berakhir. Memanfaatkan serangan balik cepat, Matthijs de Ligt melakukan serangan yang diharapkan menjadi gol penyeimbang
di menit-menit akhir yang akan membawa pertandingan ke perpanjangan waktu. Namun, hakim garis sudah menandai offside dan wasit meniup peluitnya sebelum De Ligt melepaskan tembakan, sehingga gol Bayern Munchen tidak disahkan. Padahal, dari rekaman ulang, terlihat jelas pemain Bayern Munchen itu berada dalam posisi onside karena tangan dari Antonio Rudiger masih berada di belakang garis pertahanan. Alhasil, wasit Simon Markiniak dan juga VAR pun tak bisa berbuat apa-apa karena peluit telah berbunyi sebelum gol De Ligt tercipta. Hal itu sontak membuat para pemain dan juga ofisial Bayern Munchen merasa murka. Seluruh pemain yang ada di lapangan dan juga cadangan melayangkan protes terhadap pengadil lapangan, namun tidak ada keputusan yang berubah. Hingga pertandingan kembali dilanjutkan, Bayern Munchen gagal menyamakan kedudukan dan Madrid pun lolos ke partai final dengan agregat 4-3. Setelah pertandingan, Matthijs De Ligt menjelaskan jika hakim garis meminta maaf kepadanya karena telah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, Thomas Tuchel yang juga melakukan protes keras hingga mendapatkan kartu kuning, menilai jika keputusan wasit telah menodai sepak bola. Saya pikir itu cukup jelas dan tidak ada keraguan bahwa hal itu melanggar aturan sepak bola modern. Sebuah bencana, benar-benar bencana. Dengan gol kedua Real, mereka membiarkan permainan berlanjut. Aturan yang jelas adalah adegan harus dilanjutkan. Kesalahan pertama dilakukan oleh hakim garis, yang kedua oleh wasit. Tapi ini semifinal, bukan karena dua pelanggaran aturan seperti itu. Setiap orang harus berada pada batasannya. Wasit juga harus berada di sana. Kegagalan Bayern Munchen melaju ke final juga telah memupus harapan mereka dan juga bomber Harry Kane untuk meraih gelar musim ini. Di Liga Domestik, Bayern Munchen yang dominan dalam 10 tahun terakhir harus tergusur Leverkusen yang menjadi juara tanpa terkalahkan. Sementara itu, kesuksesan Real Madrid melaju ke final Liga Champions Eropa menjadikan final ke-18 mereka dan menjadi yang terbanyak di antara klub Eropa manapun. Di luar dari gol kontroversi Bayern Munchen yang dianulir oleh wasit, El Real memang tampil apik sepanjang laga dengan DNA Eropa yang dimilikinya. Bukti nyata mental pemain El Real saat mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1, padahal di menit ke-85 mereka masih tertinggal 1-0 dari Bayern Munchen. Di partai final, Real Madrid sudah ditunggu wakil Jerman lainnya Borussia Dortmund yang sukses melaju ke final setelah menyingkirkan PSG dengan agregat 2-0. Real Madrid memang bisa dibilang menjadi raja Liga Champions. Dari 17 final, Los Blancos sukses menjadi juara 14 kali dan hanya mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Real Madrid terakhir kali juara Liga Champions pada 2022 saat berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 di Paris. Kekalahan terakhir yang dirasakan oleh Los Blancos di final terjadi pada edisi 1981 ketika mereka tumbang 0-1 dari Liverpool di Paris. Keberhasilan Real Madrid ke final Liga Champions juga mengantarkan Carlo Ancelotti ke buku rekor. Don Carlo berhasil menembus final Liga Champions untuk ke-6 kalinya. Itu merupakan yang paling banyak di antara pelatih-pelatih lainnya berdasarkan catatan UEFA. Ancelotti berhasil meraih 4 trofi juara bersama dengan Real Madrid dan AC Milan masing-masing 2 gelar. Satu-satunya kegagalan didapat kala menyaksikan Rossoneri kalah dramatis dari Liverpool dalam Miracle of Istanbul pada tahun 2005. Sementara itu, jelang final 2024, meski kerap dipandang sebelah mata karena tampil dengan pemain seadanya, namun Dortmund tidak bisa dipandang remeh. Jika ingin memenangkan gelar ke-15 Liga Champions, Real Madrid wajib tampil habis-habisan di final Wembley 2 Juni mendatang.